Shalom kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Sebelum kami menjalani aktivitas kehidupan kami di hari yang baru ini, kami mau bersaat teduh di hadapan-Mu, kami rindu akan kebenaran-Mu dan kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu lah yang akan menuntun di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di dalam surga, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, yang kami mohon di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Temanya adalah mengelola berkat Tuhan bagian yang ketiga. Kekasih Tuhan, kita sudah banyak belajar dari seorang janda nabi yang mengalami persoalan berat di dalam hidupnya. Kemudian dia mengambil suatu keputusan untuk mendatangi Elisa dengan suatu keyakinan bahwa Elisa lah yang nanti akan menuntun di dalam kehidupannya, menuntun hidupnya ke jalan yang benar. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat di dalam 2 Raja pasal yang keempat ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kekasih Tuhan, ketika janda nabi ini pergi ke Elisa, Elisa itu adalah seorang tokoh atau guru yang terhormat untuk mengajar calon-calon nabi. Berarti Elisa ini tahu benar tentang isi daripada Alkitab, tahu benar untuk jalan keselamatan itu. Tetapi ketika janda ini datang kepada Elisa, Elisa memberikan suatu pertanyaan, apa yang dapat aku perbuat? Pertanyaan ini seakan-akan mengecewakan hati dari seorang janda nabi ini. Tetapi boleh saya katakan bahwa perkataan daripada Elisa ini adalah perkataan yang tepat. Karena dia merasa sebagai manusia biasa, dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghadapi atau menolong persoalan yang dihadapi oleh seorang janda ini. Dari jawabannya ini, Elisa mau menunjukkan kepada seorang janda ini bahwa yang dapat menolong di dalam penderitaan hidup yang dialami hanyalah Tuhan saja. Oleh karena itu, Elisa tidak membiarkan seorang janda yang datang kepadanya itu larut di dalam kekecewaan oleh karena perkataannya. Kemudian Elisa bertanya, apa yang kamu punya sekarang ini yang ada di rumahmu? Dengan bahasa yang gampang untuk dimengerti sekarang ini. Tetapi seorang janda ini adalah seorang janda yang jujur.
Dia katakan apa yang ada di rumahnya hanya minyak yang ada di buli-buli. Kalau ini kita bandingkan dengan perempuan yang ada di Sarpat, perempuan yang ada di Sarpat ini juga mempunyai minyak, tetapi minyak yang dimiliki oleh perempuan Sarpat itu adalah minyak goreng. Tetapi minyak yang ada dalam buli-buli yang dimiliki oleh janda daripada nabi ini adalah minyak yang disembunyikan, yang biasa dipakai untuk mengurapi orang yang mati. Artinya begini, bahwa janda ini sudah tidak punya pengharapan lagi. Pengharapannya itu adalah suatu kematian, ya, suatu kematian. Oleh karena itu dia simpan minyak urapan itu nanti yang dipakai untuk mengurapi keluarganya yang mati. Kekasih Tuhan, di sini kita akan melihat dari cerita perempuan yang ada di Sarpat dan juga perempuan janda dari seorang nabi ini. Artinya begini, bahwa Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu maha tahu segala persoalan yang dihadapi oleh umatnya. Kalau umatnya itu mau datang kepadanya, mau berseru kepadanya, mau minta pertolongan kepadanya, maka Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik, bahwa Tuhan sanggup mengubah, ya. Jadi mengubah minyak kematian itu menjadi minyak yang penuh kesukacitaan. Inilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa Tuhan memberkati hidup kita. Kalau kita ini bisa mengelola berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita, apa yang ada dalam hidup kita, walaupun itu hanya sedikit minyak yang ada di dalam buli-buli, rupanya Tuhan bisa mengubah hal yang tidak baik menjadi baik, hal yang membuat hidup manusia itu sengsara menjadi mengalami sukacita yang penuh. Sekarang apa yang ada di dalam diri kita masing-masing yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Mari kita kelola dengan baik, itu sebagai modal dasar di dalam perjuangan kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan akan melipat gandakan apa yang ada ini kalau kita sungguh-sungguh percaya, dan pada saat kita memakai berkat itu senantiasa untuk hormat dan kemuliaan daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang singkat yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati saudara sekalian. Mari kita tutup acara ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang selalu memelihara di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami, walaupun kelihatannya berkat itu sedikit Tuhan, tetapi sudah Engkau berikan kepada kami. Tentu saja Tuhan punya maksud-maksud yang terindah di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa mengelola, supaya kami bisa mengembangkan berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa ada buat setiap anak-anak-Mu yang merindukan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri di dalam saat teduh ini. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.